자, 여러분, 안녕하세요. Halo semua, apa kabar? Di video-video sebelumnya kita sudah mempelajari semua huruf Hangul ya. Huruf Hangul itu ada 40 huruf. Huruf-hurufnya sudah hafal kan? Di video kali ini kita akan mempelajari cara penulisan per suku kata. Yang pertama, konsonan, kemudian vokal di samping. Untuk vokal yang letaknya di samping atau disebut juga dengan vokal yang vertikal atau berdiri, antara lain huruf A, Ya, O, Yo, I, E, Y, E, dan Y. Ada 9 huruf vokal yang letaknya nanti di samping konsonan. Contoh untuk penulisannya. Contoh untuk konsonan ada huruf S, syat ya, S. Kemudian vokal yang berdiri letakkan di samping, contohnya A. Penggabungannya jadi sa. Seperti ini penulisannya ya, sa. Selanjutnya yang kedua, konsonan, vokal di samping. Nah, ada konsonan akhir letakkan di bawah. Contohnya ada huruf S. Kemudian vokal A letakkan di samping, kemudian huruf N. Nah, penulisannya menjadi san, seperti ini penulisannya. S, A-nya di samping, N di bawah, dibaca san. Kemudian struktur penulisan yang ketiga, konsonan, kemudian vokal di bawah atau disebut juga dengan vokal horizontal atau vokal tidur. Antara lain ada huruf O, Yo, U, U, dan E. Contoh untuk penulisan suku katanya. Contoh huruf P, kemudian huruf U. Nah, penggabungannya seperti ini ya, penulisannya dibaca bu. Struktur penulisan yang keempat, konsonan, vokal di bawah, kemudian ada konsonan lagi atau konsonan akhir letakkan di bawah. Contoh untuk penulisan bersuku katanya ada huruf S, kemudian O, dan N. Nah, penulisannya seperti ini, dibaca sun. S, kemudian O di bawah, lalu konsonan akhir letakkan di bawah, dibaca sun. Struktur penulisan yang kelima, ada konsonan, kemudian vokal rangkap. Nah, vokal rangkap ini menempati 3/4 ruangan. Jadi penulisan vokal rangkap itu harus di bawah dan di samping. Nah, vokal rangkap yang dimaksud itu ada 7. Antara lain W, Wa, We, Wo, We, Wi, dan Oi. Nah, contoh untuk penulisan suku katanya ada huruf D, kemudian huruf V. Nah, penggabungannya atau penulisannya seperti ini. Penulisannya dibaca dwi. Struktur yang keenam ada konsonan, kemudian vokal rangkap. Vokal rangkapnya ini penulisannya di bawah dan di samping. Kemudian ada konsonan akhir letakkan di bawah. Contoh untuk penulisan suku kata, contohnya ada huruf G, kemudian wa, kemudian huruf eng, yang penggabungannya atau penulisannya seperti ini. G, kemudian vokal wa itu di bawah dan di samping, kemudian ada konsonan akhir eng letakkan di bawah, dibaca guang. Baik, kita review lagi untuk cara penulisan per suku kata. Yang pertama, konsonan, vokal yang di samping. Kemudian yang kedua, konsonan, vokal, kemudian konsonan lagi di bawah. Yang ketiga, konsonan, vokal di bawah. Yang keempat, konsonan, vokal di bawah, kemudian ada konsonan lagi di bawah. Kemudian yang kelima, konsonan, vokal rangkap. Vokal rangkap ini di bawah dan di samping untuk penulisannya ya. Selanjutnya yang keenam,
ada konsonan, kemudian vokal rangkap di bawah dan di samping. Nah, kalau ada konsonan lagi atau konsonan akhir, letakkan di bawah. Jadi, penulisan untuk konsonan akhir itu selalu di bawah. Penulisannya itu per suku kata. Oke, untuk contoh penulisan kata, di sini saya kasih contoh sinmun. Nah, sinmun ini bahasa Korea ya. Sinmun ini satu kata, terdiri dari dua suku kata. Yang pertama sin, yang kedua mun. Nah, penulisannya sin, s, kemudian i di samping, n di bawah. Nah, ini suku kata yang pertama. Nah, suku kata yang kedua, m, kemudian u di bawah, kemudian n di bawah. Dibaca sinmun. Nah, penulisannya seperti ini, sinmun. Sinmun itu artinya koran. Contoh yang kedua, saram. Ini satu kata, terdiri dari dua suku kata. Yang pertama sa, yang kedua ram. Sa ditulis dulu, s, kemudian a di samping. Itu suku kata yang pertama. Nah, suku kata yang kedua, ram. R, kemudian a di samping, m, konsonan akhir ya, di bawah. Nah, penulisannya seperti ini, dibaca saram. Saram artinya orang. Contoh yang ketiga, annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo ini satu kata ya, terdiri dari 5 suku kata. Yang pertama an, tulisnya a. Nah, yang di sini ini konsonan yang tidak ada bunyinya, hanya untuk membantu vokal biar bisa berdiri sendiri. Nah, ini dibacanya a. Kemudian ada konsonan akhir, letakkan di bawah, dibaca an. Suku kata yang pertama. Nah, suku kata yang kedua, nyong. N, kemudian yo. Yo. Kemudian ada konsonan ang, letakkan di bawah, nyong. Nyong ini suku kata yang kedua. Suku kata yang ketiga, H, huruf H, kemudian A di samping. Ini suku kata yang ketiga. Selanjutnya suku kata yang keempat, C, huruf S, kemudian E di samping. C, suku kata yang keempat. Selanjutnya suku kata yang kelima, yo. Yo. Ini konsonan yang tidak ada bunyinya, kemudian ada huruf yo di bawahnya. Dibaca yo. Ini suku kata yang kelima. Nah, ini penulisan annyeonghaseyo. Artinya halo. Baik, di video kali ini kita sudah mempelajari tentang cara penulisan per suku kata. Jadi untuk menulis kata tinggal dilihat suku katanya. 이 영상에서 우리는 암절 단위로 쓰는 방법에 대해 배웠습니다. 다음 영상에서 또 만나요. 감사합니다. 안녕히 계세요.